Halo guys, balik lagi di channel 5W1H. Kali ini saya akan bercerita mengenai sebuah gedung atau rumah atau townhouse yang cukup melegenda di Inggris karena kejadian mistisnya. Banyak kejadian di luar nalar yang terjadi di gedung tersebut, bahkan beberapa kejadian di sana sampai menelan korban jiwa. Ada juga korban yang selamat, tetapi tidak bisa dimintai keterangan karena setelah mengalami kejadian mistis di gedung tersebut, mereka langsung mengalami kerusakan mental atau gila. Yaudah, tanpa basa-basi lagi, berikut adalah ceritanya. Berkeley Square merupakan nama jalan di wilayah Mayfair yang ada di London. Yang mana Berkeley Square sendiri juga merupakan salah satu distrik termahal di dunia karena banyak properti dan gedung mewah yang berjejer di daerah itu, mulai dari restoran, kantor, dan pusat bisnis lainnya. Gedung-gedung mewah ini dibangun pada tahun 1740 oleh seorang arsitek yang bernama William Kent. Tapi, dari sekian banyak gedung mewah yang ada di sana, ada satu gedung atau bangunan yang memiliki sejarah cukup kelam dan pernah dinobatkan sebagai rumah paling berhantu di London pada abad ke-19. Rumah itu adalah gedung nomor 50 atau 50 Berkeley Square. Sejauh ini, saya sendiri belum menemukan informasi detail mengenai isi gedung tersebut, seperti jumlah kamar yang ada di sana atau ada ruangan apa saja di gedung ini. Namun dari gambar ini, bisa kita lihat bahwa 50 Berkeley Square memiliki 4 lantai dan 1 basement. Konon pada tahun 1700-an, seorang wanita muda yang bernama Catherine jatuh dan tewas dari lantai 4 gedung ini. Penyebab jatuhnya Catherine sendiri ini ada dua versi. Ada yang bilang si Catherine melarikan diri dari pamannya yang hendak ingin memperkosanya, dan ada juga yang bilang Catherine ini dibunuh oleh pamannya dengan cara didorong keluar gedung. Selain cerita Catherine, ada juga wanita yang bernama Ethel yang ditemukan tewas di loteng gedung tersebut karena disekap. Lalu, setelah dua peristiwa ini terjadi, fenomena supranatural mulai menyelimuti 50 Berkeley Square. Ada beberapa warga sekitar yang sering melihat sosok The White Lady atau kuntilanak, hingga ada yang mengaku pernah melihat orang jatuh dari lantai 4, tapi sebelum menyentuh tanah, sosok itu menghilang. Ya, kurang lebih mirip dengan cara matinya Catherine. Kemudian pada tahun 1800, gedung ini dibeli dan dijadikan rumah oleh Perdana Menteri Inggris yang bernama George Canning. George tinggal di sini sampai akhir hayatnya, yaitu tahun 1820. Dalam buku diary George, dia mengakui kalau selama tinggal di rumah ini, dia sering sekali mendengar suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan dan gangguan horor lainnya seperti poltergeist. Dan setelah kematian George Canning, gedung ini disewa oleh pria yang bernama Thomas Myers. Awalnya Thomas Myers menyewa 50 Berkeley Square untuk dijadikan tempat tinggal bersama kekasihnya. Tapi sebelum hari pernikahannya, kekasih Thomas malah selingkuh dan pergi meninggalkan Thomas. Kejadian itu lantas membuat Thomas sangat kecewa dan stres. Setelah kejadian itu, Thomas menjadi pemurung dan jarang keluar rumah. Ada rumor yang mengatakan bahwa Thomas melakukan kegiatan okultisme di basement gedung itu. Ya, kurang lebih seperti peribahasa yang berbunyi, cinta ditolak, dukun bertindak. Thomas diisukan main dukun untuk merebut kembali kekasihnya. Setelah isu Thomas yang main dukun tadi beredar, 50 Berkeley Square sempat kosong selama beberapa tahun dan menjadi tempat yang sangat menakutkan di London. Bahkan beberapa orang yang sempat menempati gedung ini setelah Thomas mengalami kejadian supranatural yang ekstrim, bahkan sampai merenggut nyawa. Dan berikut adalah 3 peristiwa seram yang terjadi di 50 Berkeley Square. Yang pertama, Robert Warboys. Korban jiwa pertama terjadi pada tahun 1840. Seorang pria berusia 20 tahun yang bernama Robert Warboys menantang diri untuk menginap di 50 Berkeley Square. Singkat cerita, dia berhasil mendapat izin dari penjaga gedung angker itu, lalu kemudian Robert diberikan kamar untuk menginap yang berada di lantai 2. Saat jalan ke kamar yang ada di lantai 2, Robert membawa lilin dan pistol untuk berjaga-jaga. Tak lama setelah itu, sang penjaga gedung yang sudah tertidur terbangun karena mendengar suara gaduh yang diiringi suara tembakan dari arah kamar Robert. Akhirnya sang penjaga gedung bergegas ke kamar Robert yang ada di lantai 2, dan setelah sampai di depan kamar Robert, sang penjaga gedung langsung mendobrak pintu kamar Robert. Dan apa yang dilihat oleh sang penjaga gedung saat itu sangat menakutkan.
Kondisi di dalam kamar hampir rapi dan tidak berubah, namun di sudut kamar yang remang-remang, Robert Warboys terbujur kaku sambil memegang erat pistolnya yang masih mengeluarkan asap. Si Robert ditemukan sudah tidak bernyawa lagi dengan raut muka yang sangat ketakutan. Kedua, George Littleton. Sekitar 30 tahun setelah kejadian Robert Warboys, tepatnya di tahun 1872, mantan anggota parlemen dan Dewan Penasehat Inggris yang bernama George Littleton mencoba untuk mengungkap kebenaran yang ada di 50 Berkeley Square. Littleton meminta untuk tidur di kamar yang sama dengan Robert dan juga membawa senjata untuk berjaga-jaga. Ketika sudah menjelang tengah malam, Littleton terbangun dari tidurnya karena mendengar suara aneh. Nah, pas dia bangun, dia langsung mengambil senjatanya dan mencari sumber suara. Kemudian Littleton samar-samar melihat bayangan hitam yang ada di sudut ruangan datang perlahan menghampirinya. Littleton segera menembak sosok itu dan ketika mereload senjatanya, bayangan itu hilang secara misterius. Menurut kesaksian Littleton, bayangan itu berukuran besar, mengeluarkan suara yang aneh dan memiliki tentakel seperti gurita. Setelah kejadian itu, Littleton bersumpah untuk tidak akan pernah lagi menginjakan kaki di 50 Berkeley Square seumur hidupnya. 3. Kapten Canfield. Kejadian selanjutnya terjadi di tahun 1878. Ketika itu, seorang kapten Angkatan Laut Inggris yang bernama Kapten Canfield menyewa 50 Berkeley Square untuk singgah sementara sembari menunggu jadwal berlayarnya. Kapten Canfield tinggal bersama tunangannya yang bernama Lady Brampton dan 2 orang anak perempuannya. Selama tinggal di sana, mereka juga menyewa seorang pembantu yang bernama Emily Smithson. Suatu hari, si pembantu yang bernama Emily ini ditugaskan untuk membersihkan ruangan yang berada di lantai 4. Nah, tak lama setelah Emily bergegas membersihkan ruangan, terdengar suara teriakan yang membuat seisi rumah panik. Teriakan itu berasal dari lantai 4, persis di ruangan tempat Emily berada. Kapten Canfield segera menyusul Emily dan sesampainya di ruangan itu, Kapten Canfield sangat kaget karena melihat Emily sedang duduk sambil menutup mata sembari mengucap kata "Don't let it touch me" secara berulang-ulang. Setelah kejadian itu, Emily dinyatakan gila karena ketakutan ekstrim yang dialami. Di hari yang sama, Kapten Canfield sedang kalut setelah kejadian Emily, dan dia memutuskan untuk naik ke lantai 4 untuk mencari tahu penyebabnya. Tak lama setelah itu, Kapten Canfield bernasib sama seperti Robert Warboys. Dia tewas karena ketakutan ekstrim sambil membawa senjata yang masih mengeluarkan asap. Beberapa kejadian ini membuat 50 Berkeley Square ditutup untuk publik dan ruangan yang masih beroperasi adalah basementnya yang dijadikan sebagai toko buku antik di London. Banyak orang yang penasaran mengenai mengapa gedung itu sangat angker dan sosok apa yang dilihat sebenarnya oleh korban-korban tersebut. Dari beberapa sumber yang saya dapat, ada yang mengatakan bahwa sosok yang menghuni gedung 50 Berkeley Square adalah semacam makhluk menyerupai gurita seperti yang diungkapkan oleh George Littleton. Ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah iblis yang dipanggil oleh Thomas Myers saat melakukan praktek okultisme untuk merebut kembali kekasihnya. Dan tidak sedikit juga orang yang skeptis akan hal tersebut. Oke lah guys, itulah tadi cerita mengenai teror yang terjadi di gedung tua atau townhouse yang bernama 50 Berkeley Square. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di konten berikutnya.